Inilah video rekaman dari kamera pengawas yang memperlihatkan aksi pencurian motor di depan sebuah toko makanan siap saji di Jalan Raya Pandeglang, Labuan, Banten. Satu pelaku berusaha mencuri sebuah sepeda motor yang terparkir, sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas motor yang digunakan para pelaku untuk kabur. Tak disangka, aksi pelaku diketahui oleh salah satu karyawan toko yang merupakan pemilik kendaraan. Ia langsung berteriak sehingga pelaku langsung kabur dan meninggalkan motor yang akan dicuri. Saya posisi lagi di dalam, lagi kerja juga. Terus saya sedikit-sedikit suka nyempetin ngeliatin juga sih ke parkiran. Kebetulan itu momennya pas juga kali ya. Pas saya lihat, terus udah ada kejadian kayak gitu. Motor udah dia dibobol gitu. Terus saya refleks aja langsung loncat. Setelah kejadian tersebut, korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Dari Pandeglang, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan. Selamat pagi Ayu, selamat pagi Priska, selamat pagi pemirsa. Ayu, kita kan jam 7:30 pagi nih siarannya. Sudah kalau jadi duduk ibu manis rumah di sini tangga, ya Priska. Kita kalau Ayu jadi ibu rumah tangga di rumah masih sempat bersih-bersih nggak? Beres-beres rumah nggak? Menyempatkan diri lah ya, sebelum berangkat kantor kita bersih-bersih rumah dulu, rapi-rapi lah biar nggak berantakan gitu dilihatnya. Ternyata yang Priska sempat juga bersih-bersih pasti ya. Iya, cuman tipis-tipis lah. Nanti pulang kerja baru dilanjutin. Ternyata yang bersih-bersih bukan cuma Ayu dan saya pemirsa. In this economy, di saat rupiah melemah dan tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin menurun terhadap pemerintah, sebuah langkah terobosan bersih-bersih langsung dilakukan oleh pemerintah. Ya Priska iya. ya. Seperti apa nih contohnya? Kemarin ya, ada penggeledahan Ya. dari Kejaksaan Agung di kantor BGN. Betul, dan KPK ini bergerak cepat mulai dari penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional dan ujung-ujungnya ini menahan para eks petinggi BGN yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lewik Kusung, dan mereka ditetapkan menjadi tersangka terkait dengan kasus jual beli SPPG. Iya, langsung pakai rompi Pink ya, iya. imut sekali sekarang. Imut Pak Dadan pakai banget, rompi pink iya. ya. Malam-malam ada rompi pink tuh di Iya. layar televisi kita. Iya, ex kepala BGN dan Hindayana ini langsung dijemput seusai menunaikan ibadah haji. Iya, Jadi belum betul sampai sekali. rumah nih, masih di bandara udah dijemput dan dipakaikan rompi pink. Ya, dan malamnya ini ada Wamen IMIPA, Silmi Karim ini menyerahkan diri ke KPK sebelum KPK memburunya. Ini terkait dengan kasus pengurusan izin tinggal warga negara asing, Priska. Oke, ya. Informasi-informasi tadi akan kami hadirkan di program Sindo Today, pemirsa. Program yang akan menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Priska Papilaya. Dan saya Raditya Ayu. Dan sebelum memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Diburu KPK, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim akhirnya menyerahkan diri terkait kasus pengurusan izin tinggal warga negara asing. Ex-kepala BGN Dadan Hindayana dan 2 wakilnya resmi ditahan Kejaksaan Agung terkait dengan dugaan korupsi jual beli SPPG. Pulang ke tanah air, jemaah haji dilarang membawa barang-barang berlebihan. Pemirsa, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Wamen IMIPA Silmi Karim menyerahkan diri ke KPK. Ya, penyerahan Silmi diduga terkait dengan OTT yang dilakukan KPK di kantor imigrasi Jakarta Barat. Silmi Karim yang sebelumnya sempat dicari KPK terkait penelusuran hasil OTT di kantor imigrasi Jakarta Barat menyerahkan diri ke KPK. Silmi tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah pengawal.
Kericuhan sempat terjadi lantaran sejumlah pengawal yang mengawal Silmi sempat saling dorong dengan sejumlah wartawan yang tengah meliput. Saat memasuki gedung KPK, Silmi tidak banyak bicara dan enggan menjawab pertanyaan sejumlah wartawan. Sementara itu, KPK menjelaskan jika Silmi datang ke KPK setelah sebelumnya sempat dicari oleh KPK. Setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Di mana salah satu ditangkap saat OTT ialah Kepala Imigrasi Jakarta Barat. Bahwa dari tadi malam tim melakukan kegiatan di lapangan, yaitu di wilayah Jakarta Barat, dan dalam perkembangannya tim juga saat ini sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan juga Jawa Barat. Ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini, dan juga barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, falas, ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas. Peristiwa tertangkap tangan ini berkaitan dengan proses pengurusan warga negara asing untuk bisa tinggal di Indonesia. Ya. Kalau kita ketahui, untuk seorang WNA supaya bisa tinggal di Indonesia ada namanya kitab ya, kartu identitas tetap, ada juga yang sementara atau kitas. Nah, dalam proses pengurusan tersebut. Salah satu pihak yang ditangkap ini apakah benar Kepala Imigrasi Jakarta Barat? Salah satunya itu. Adapun dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di kantor Imigrasi Jakarta Barat, belasan orang ditangkap termasuk Kepala Imigrasi Jakarta Barat. KPK juga menyita setidaknya 4 unit mobil, 9 motor, dan 7 sepeda terkait kasus ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, KPK menggelar operasi tangkap tangan atau OTT terkait dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Ya, salah satu pihak yang terjaring adalah Kepala Imigrasi Jakarta Barat. Dari tadi malam tim melakukan kegiatan di lapangan, yaitu di wilayah Jakarta Barat, dan dalam perkembangannya tim juga saat ini sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan juga Jawa Barat. Ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini, dan juga barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, falas, ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas. Peristiwa tertangkap tangan ini berkaitan dengan proses pengurusan warga negara asing untuk bisa tinggal di Indonesia. Ya. Kalau kita ketahui, untuk seorang WNA supaya bisa tinggal di Indonesia ada namanya kitab ya, kartu identitas tetap, ada juga yang sementara atau kitas. Nah, dalam proses pengurusan tersebut. Salah satu pihak yang ditangkap ini apakah benar Kepala Imigrasi Jakarta Barat? Salah satunya itu. Situasi terkini terkait pemeriksaan Wamen IMIPA Silmi Karim. Kita ikuti laporan Naura Syafika bersama juru kamera Fihir langsung dari gedung KPK Jakarta. Ya, silakan Naura dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Priska dan juga Ayu. Pagi hari ini memang dari pihak KPK masih terus mengembangkan penyidikan terkait dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Imigrasi Permasyarakatan Jakarta Barat, di mana pada Rabu malam kemarin pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat ini dari Wamen IMIPA yaitu Silmi Karim sudah menyerahkan diri, karena memang sebelumnya dari pihak KPK ini sudah mencoba mencari tahu keberadaan dari Silmi Karim. Namun kemudian dari Silmi Karim ini menyerahkan diri dan hadir langsung di Gedung Merah Putih KPK.
Dan memang hingga saat ini dari KPK masih belum memberikan status terkait dengan dari Simi Karim, kemudian juga dari pejabat lainnya yang tertangkap, karena memang hingga saat ini kami masih belum menerima informasi apakah nantinya untuk pemeriksaan apakah sudah selesai. Kemudian juga kami masih menunggu bersama dengan awak media lainnya untuk untuk Simi Karim dan juga pihak lainnya ini menyelesaikan pemeriksaan. Dan juga memang kemarin dari KPK ini sudah menyita beberapa barang bukti, diantaranya seperti mobil, kemudian juga motor, kemudian juga dari dolar Amerika, dolar Singapura, dan juga logam mulia emas. Dan dari pihak KPK pun juga kemarin dari OTT KPK yang dilaksanakan di Imigrasi Jakarta Barat ini beberapa pihak ataupun juga terseret, diantaranya 17 orang lainnya, seperti 8 orang diantaranya ini sebagai PNS dan juga 9 orang lainnya merupakan dari pihak swasta yang sudah diamankan. Dan salah satunya memang yang menjadi sorotan publik juga yaitu adalah dari Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Jakarta Barat, yaitu Ronald Arman. Dan hingga saat ini kami juga masih menunggu untuk informasi selanjutnya. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang dari OTT KPK ini merupakan berkaitan dengan pungli pengurusan izin WNA untuk tinggal di Indonesia, seperti kepengurusan dari kitab yaitu kartu izin tinggal tetap, kemudian juga kitas kartu izin tinggal sementara, yang memang masih terus dilakukan penyidikan, di mana penyidikan ini karena dilakukan malam hari dan penyidikan dilaksanakan 1 kali 24 jam. Kami masih menunggu juga dan akan diupdate kembali informasi tersebut kepada pemirsa dan juga Priska dan Ayu. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Naura atas laporannya dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya, pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumsel menangkap Wakil Bupati Kabupaten Pali bersama seorang ASN Kabupaten Pali. Keduanya diduga menerima gratifikasi atau melakukan pemerasan fee proyek pembangunan di lingkungan Kabupaten Pali. Iwan Tuaji, Wakil Bupati Kabupaten Pali, digiring petugas Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan usai ditangkap di rumah dinasnya di Kabupaten Pali. Iwan Tuaji ditangkap bersama Aka, seorang ASN yang juga pernah menjabat sebagai Kabid PUPR Kabupaten Pali. Keduanya diduga menerima gratifikasi atau melakukan pemerasan fee proyek pembangunan di lingkungan Kabupaten Pali. Selain mengamankan kedua tersangka, Kejati Sumsel juga mengamankan barang bukti uang 436 juta rupiah. Telah mengamankan dan sekaligus menangkap 2 orang terkait dengan adanya pemerasan atau gratifikasi di proyek di Kabupaten Panungkal Abang Lamintang Idir pada tahun 2024. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Tak hanya Dadan Hindayana, 2 mantan pejabat Badan Gizi Nasional yakni Ludwig Pusung dan Sony Sanjaya juga ditahan. Dadan beserta 2 pejabat Badan Gizi Nasional memakai rompi khas tahanan Kejaksaan saat keluar dari gedung Kejaksaan. Dadan diduga terlibat kasus jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan atau SPPK. Dugaan praktik jual beli titik SPPK ini terungkap setelah sejumlah masyarakat melaporkan kasus penipuan kepada kepolisian. Jam Becus telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, diantaranya adalah 3 orang saksi, yaitu atas nama Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan 2 Juli 2026, Saudara SS selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September 2025 sampai dengan 2 Juni 2026, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan periode 22 Oktober 2024 sampai dengan 2 Juni 2026. Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SS,
dan saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Tidak Operasional Pemenuhan Gizi, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus menetapkan dan menahan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga tahun 2026. Ketiga tersangka tersebut adalah: yang pertama, Dadan Hindayana selaku ex-kepala BGN. Yang kedua, Sony Sonjaya selaku ex-wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi. Kemudian yang ketiga adalah Lodewijk Pusung selaku ex-wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan. Ya, sebelumnya penyidik Pitsus Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN di wilayah Jakarta Pusat. Selain melakukan penggeledahan di kantor BGN, penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan 2 pejabat lainnya. Dadan diduga terlibat kasus jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan SPPG. Dugaan praktik jual beli titik SPPG ini terungkap setelah sejumlah masyarakat melaporkan kasus penipuan kepada kepolisian. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan Agung. Ya, Dasko juga menjelaskan catatan Komisi 9 DPR RI dalam hal ini lebih berfokus pada perbaikan tata kelola BGN. Kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri, demikian. Bang, dalam catatan DPR dan Komisi 9 itu apakah memang ada catatan mengenai dugaan pelanggaran hukum dalam selama Pak Dadan memimpin ini? Itu seperti apa, Bang? Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah. Dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah. Demikian. Bang, ini belakangan kan ada. Dalam keterangan pers semalam, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan keputusan Presiden Prabowo untuk mengganti Kepala BGN diambil berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi selama 1,5 tahun terakhir. Di antaranya adalah terkait masalah tata kelola hingga kualitas MBG. Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengungkap bahwa salah satu faktor Dadan Hindayana dicopot dari posisinya sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo Subianto, salah satunya akibat adanya dugaan jual beli titik dapur MBG. Bahwa kepala MBG ya, BGN itu dicopot oleh Bapak Presiden. Saya punya keyakinan bahwa Bapak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau, sehingga langkah yang tepat. Saya yakin ini perbaikan untuk perbaikan ke depannya, sehingga di MBG itu BGN itu semakin transparan, akuntabel, dan betul-betul keinginan Bapak Presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal, tidak ada terjadinya korupsi, tidak ada terjadinya penyimpangan, tidak ada terjadinya menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan, tetapi betul-betul Bapak Presiden menginginkan bahwa ini untuk kepentingan rakyat. Bapak Presiden ingin sumber daya manusia ke depan ini unggul, dengan bergizi, maka anak akan menjadi pintar dan sebagainya. Saya rasa itu Presiden, saya yakin Bapak Presiden sudah mendapat masukan-masukan, dan tentunya disampaikan oleh Mensesnek kemarin dari 1,5 tahun yang sudah dilakukan oleh Ketua Kepala BGN beserta wakilnya yang kemarin diberhentikan. Banyak hal-hal yang sudah dilakukan secara positif, dan ke depan ini perlu evaluasi, dan pergantian ini saya yakin mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan kita kawal. Pak Izin, pada saat ini juga tadi kan Kejagung juga sedang menggeledah kantor BGN gitu, dan sebelumnya kan kalau nggak salah Pak Dudung juga sempat menemukan bahwa di lapangan ada terjadi praktek semacam jual beli titik dapur gitu. Apakah ini yang kemudian menjadi dasar dari Pak Presiden kemudian mencopot Pak Dadan gitu? Ya, kemungkinan besar seperti itu. Banyaklah informasi beliau, saya rasa, ke Presiden yang nyampe bukan tidak serta-merta dari temuan saya di lapangan, tetapi dari banyak sumber lah. Kalau saya kan dulu udah sebulan yang lalu mungkin saya sidak ke lapangan, ada hal-hal ketimpangan, tapi yang baik juga banyak. Tapi Presiden inginnya sempurna, bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun ada yang menyimpang dari program beliau. Karena itu tadi saya katakan, ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Ya pemirsa, sebelumnya ex-wakil Kepala BGN Sony Sonjaya juga sempat membahas terkait dugaan jual beli titik dapur MBG. Sony yakin BGN tidak terlibat dengan dugaan kasus ini, di mana penting untuk melihat kejadiannya, korban, dan modusnya seperti apa. Kejadiannya di mana, siapa saja korban-korbannya, modusnya seperti apa. Kalau memang ada ranah pidananya betul, saya lihat, maka ya sudah, ini kan berarti korban tindak pidana, ya dilaporkan. Yang jelas, saya yakin BGN tidak terlibat. Ya, saya yakin BGN tidak terlibat. Nah, oleh karena itu, ini yang katanya ngaku-ngaku, ada ngaku-ngaku pejabat BGN? Ada. Iya. Ngaku-ngaku kenal. Ya. Nah, yang seperti ini yang harus diungkap. Namanya udah ada di sini. Bener atau kenal atau enggak? Ya kalau kenal aja kan nggak apa-apa. Makanya saya akan tapi terlibat atau tidaknya ingin kita buktikan, ya. Jadi Bapak akan menyusuri ya? Bukan saya, penyidik dong. Saya hanya menganjurkan mereka laporan aja. Siap. Ya? Sejak dimulai pada Januari 2025, pelaksanaan program makan bergizi gratis di bawah kepemimpinan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menemui sederet kontroversi. Ya, mulai dari keracunan massal hingga pembelian barang dan jasa dipertanyakan manfaatnya. Pelaksanaan program MBG di bawah kepemimpinan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menemui sederet kontroversi. Salah satunya kasus keracunan yang terjadi pada siswa. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 446 kasus keracunan terjadi dengan total 37.693 orang hingga awal Mei 2026. Kasus keracunan terjadi di 220 kabupaten kota yang tersebar di 36 provinsi. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR pada November 2025, Dadan mengakui makan bergizi gratis menyumbang 48% dari angka keracunan pangan nasional.
terkait khususnya keracunan pangan di Indonesia. Secara umum total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini itu ada 441 total kejadian, di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia. Kontroversi lainnya yakni keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara operasi 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Penghentian dilakukan berdasarkan beberapa alasan, termasuk pengurangan porsi menu MBG yang dilakukan pihak SPPG. Salah satu mitra MBG lain yang dihentikan yakni yang terletak di Batu Jajar. Pemilik dapur MBG Hendrik Irawan viral usai pamer dirinya menerima insentif 6 juta rupiah sehari dari MBG. Usai viral, dapur MBG milik Hendrik pun disidak. Rupanya setelah dicek terdapat kesalahan layout dan pemasangan instalasi pengolahan air limbah di dapur miliknya. Terkini, Dadan membuka peluang pelaksanaan program MBG di Sekolah Indonesia di Jeddah. Wacana tersebut muncul setelah dirinya melakukan kunjungan di sela rangkaian ibadah haji 2026. Menurutnya, antusiasme siswa dan guru terhadap program MBG sangat tinggi. Mereka berharap program yang sudah berjalan di Indonesia dapat dirasakan pula oleh anak-anak diaspora Indonesia di Arab Saudi. Dadan mengungkapkan Arab Saudi berpeluang menjadi lokasi percontohan pertama pelaksanaan MBG di luar negeri. Tercatat lebih dari 1.400 siswa Indonesia di Jeddah dan Mekah yang berpotensi menjadi penerima manfaat. Pemirsa, sejumlah kontroversi lain terkait pengadaan barang Badan Gizi Nasional di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana juga disoroti oleh publik. Apa saja? Berikut informasinya. Pengadaan barang BGN di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana juga sempat disoroti publik. Meskipun ada sejumlah pertimbangan dan alasan, namun tetap saja publik masih merasa heran dengan sejumlah pengadaan. Pertama, motor listrik. Di tengah masyarakat berjuang menjalankan semangat efisiensi, puluhan ribu sepeda motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional berharga lebih dari 40 juta rupiah per unit dibeli. Berjumlah 21.801 unit dengan total 1,05 triliun rupiah. Alasannya sepeda motor diperlukan untuk menunjang operasional terutama menjangkau daerah terpencil. Satu motornya katanya 58 juta satu unit motornya. Harga pasaran 52. Kita beli kalau nggak salah 42 juta. Di bawah harga pasaran. Itu pemakaian motornya itu buat kepala SPPG atau ya, kita akan distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG, terutama di daerah-daerah yang sulit. Menariknya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku tidak tahu soal motor listrik ini dan tahun ini tidak ada anggaran untuk itu. Nggak tahu itu masih, Pak? Saya nggak tahu. Soalnya itu 21.000 lebih loh, Pak. Bahkan di persen 25.000, Pak. 20 juta maksudnya, Pak? Iya, Pak. 1,2 T katanya. Tanggapannya, Pak? Saya tanya ke Pak Ketua PGN deh. Tapi yang jelas tahun ini nggak ada. Barusan saya cek lagi. Kedua, kaos kaki. Sebelumnya publik juga dihebohkan dengan ramainya pemberitaan mengenai pengadaan kaos kaki di Badan Gizi Nasional. Menurut Dadan Hindayana, kaos kaki merupakan bagian dari perlengkapan yang diberikan saat pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), bukan pengadaan BGN. Pelaksanaan SPPI dilakukan di Universitas Pertahanan dengan menggunakan anggaran dari BGN, dikelola melalui mekanisme swakelola tipe 2. Kaos kaki ramai diberitakan berjumlah 17.000 pasang dengan total anggaran 6,9 miliar rupiah. Ketiga, sikat dan semir sepatu. Pembelian ini juga menjadi sorotan publik dan kritisi pengamat karena dinilai tidak berkaitan langsung dengan program utama MBG. Dadan Hindayana menjelaskan, pengadaan itu fasilitas pelengkap lapangan untuk peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Atribut ini diperlukan untuk pendidikan dan pelatihan mendukung program MBG. Diduga untuk sikat dan semir sepatu menelan anggaran hingga 1,52 miliar rupiah. Dengan detail 1,25 miliar untuk semir dan 272 juta untuk sikat semir. Berikutnya laptop. Diduga menelan 215 miliar rupiah untuk 5.000 unit laptop. Pengadaan laptop ini bahkan juga mengundang demonstrasi dari Jaringan Muda Indonesia pada akhir Mei 2026 lalu.
di depan kantor BGN. Mereka menyoroti dan mendesak pemeriksaan Inspektorat Utama BGN terkait dugaan penyimpangan pengadaan laptop untuk program kelompok sasaran program pemberian gizi atau KSPPG. Pengadaan laptop senilai 24 juta rupiah per unit dinilai terlalu mahal, tidak sesuai kebutuhan operasional di lapangan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberi pesan kepada jajaran pelaksana program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia saat menghadiri rapat konsolidasi program MBG di Kabupaten Bogor, Jawa Barat hari Rabu. Badan Gizi Nasional sebagai penyelenggara, Prabowo berpesan agar mereka untuk bekerja dengan jujur dan tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas. Dalam acara tersebut, Prabowo juga angkat bicara terkait alasan copot 3 pimpinan Badan Gizi Nasional. Keputusan tersebut ia ambil setelah menerima berbagai laporan terkait adanya kekurangan, kejanggalan hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program. Saat menghadapi keraguan, Prabowo teringat pesan almarhum ayahnya, Sumitro Joy Hadikusumo, untuk selalu berpihak pada rakyat. Saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar. Nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu. Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan. Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC merilis serangan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Informasinya usai jeda berikut ini, tetaplah di Sindo Today.